Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini saya akan ngomongin tentang hidup dengan skizofrenia. Selamat malam teman-teman. Thank you ya yang udah join. Undang Dokter Pasca dari Johnson Johnson untuk bergabung bersama dengan kita. Halo, thank you yang udah join. Marsha Huta Barat, Fanny Patricia, Dea Asmarani. Thank you yang udah join semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan ngomongin skizofrenia. Ada yang tahu nggak skizofrenia itu apa? Ya. Halo, selamat malam. Patrick Matthew, Agus Rinan Toraja, Rin Silvian, thank you ya udah join. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Kalian lagi pada ngapain nih? Lagi sibuk nggak hari-hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya di tengah COVID. Widya Aan, halo. Debbie Pratiwi. Thank you yang udah join. Suena. Selamat malam Ibu. Lagi detailing dok. Oh, saya ODS. Oh iya, siap. Oh iya, hari ini kita nggak akan sendiri ya, karena nanti akan ada dokter Pasca yang akan mendampingi saya, dan nanti untuk 2 orang penanya akan saya kasih gratis buku Lebih Dekat dengan Skizofrenia. Ya, buku itu merupakan buku karangan saya bersama dengan teman-teman dokter dari Universitas Airlangga. Nanti akan saya bagikan gratis untuk 2 orang penanya. Jadi nanti semuanya ayo nanya-nanya ya, jangan sungkan-sungkan. Saya lebih senang kalau requestnya itu yang nanya rame, jadi biar nggak ngebosen live-nya. Oke, sambil kita menunggu Dokter Pasca ya untuk bergabung. Nah, ini dia. Selamat malam, Dokter Pasca. Malam, Rani. Selamat Gimana malam, semua dok? viewers. Kabar Hmm, saya baik, dok. Bagaimana kabar dokter? ya, puji Tuhan, baik. Hmm, Oke, jadi sehat-sehat ya. Hmm. ya, sebelah saya sehat, dok. Oke, jadi sudah bisa dimulai, dok, sesinya? Ya, ya, silakan Dokter Pasca. Ya, oke. Sekali lagi, selamat malam, Dr. Aini. Selamat malam untuk semua yang sudah hadir di IG Live hari ini. Jadi, sesi ini kita akan berbincang-bincang santai ya dengan Dr. Aini Nugroho untuk topik skizofrenia. Sekali lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat, fisik dan jiwa ya. Dan saya yakin semua orang di sini pasti sudah menanti-nantikan informasi atau pengetahuan dari Dr. Aini mengenai skizofrenia itu sendiri. Jadi sesi hari ini thankfully bisa diselenggarakan atas kerjasama antara PT Johnson Johnson Indonesia serta National Hospital Surabaya. Dan saya sendiri Pasca Medical Affairs dari Johnson Johnson. Oke, jadi Dokter Aini sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya dok ya, sebelum Ya. kita menjawab sesi Q&A ya dari Hmm, para viewers IG Live di sini. Oke hmm. dok, jadi kira-kira untuk skizofrenia ini sendiri dok, kalau mungkin dokter bisa sedikit jelaskan skizofrenia itu apa ya dok? Ya, jadi skizofrenia itu merupakan suatu gangguan jiwa, dok, yang mana sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, skizo sama frenia. Skizo itu artinya gunting, sedangkan frenia itu artinya jiwa. Jadi kalau skizofrenia itu artinya jiwa yang tergunting-gunting atau jiwa yang terpecah belah, sehingga tidak adanya keselarasan antara pikiran, perasaan dengan tubuhnya. Sehingga contohnya kalau maksudnya gimana dok nggak bisa selaras, kayak contohnya kayak pasien saya gitu ya, dia kayak kepingin nggak denger suara, maunya dia perasaannya maunya kayak gitu, tapi pikirannya dia itu kayak dia bisa dengar-dengar suara sendiri, jadi nggak selaras. Jadi ada hendaya dalam menilai realita, ada gangguan dalam menilai realita, dia nggak bisa lihat realitanya seperti apa gitu dok. Kalau orang lain lihatnya nggak ada tuh, nggak ada suara-suara tuh, nggak dengar suara-suara tuh, cuman dia sendiri yang mendengar, jadi nggak sesuai sama realita.
Itu dulu yang pasti. Jadi kalau ada gangguan dalam menilai realita, kemudian adanya ketidakselarasan antara pikiran, perasaan dengan tubuh, seperti jiwa yang terpecah belah itu, maka di sana kita bilang kalau itu suatu skizofrenia, gitu, dok. Oke, menarik sekali ya dokter ya untuk hal ini. Hmm, Jadi kira-kira dokter kan sudah menyebutkan beberapa gejala tuh tadi kan ya, tentang hmm. pikiran dari pasien dan sebagainya. Gejala-gejala apa lagi ya dok ya yang kira-kira dominan untuk skizofrenia ini? Ya, jadi skizofrenia itu ada banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ada beberapa jenis, misalnya skizofrenia paranoid, itu yang paling bagus prognosisnya. Skizofrenia paranoid ini gejalanya berupa adanya halusinasi dan waham. Halusinasinya itu berupa halusinasi auditorik. Itu yang membedakan antara skizofrenia dengan gangguan mental organik. Kalau gangguan mental organik, contohnya pada demensia, itu biasanya dia akan halusinasinya yang visual, melihat. Tapi kalau pada halusinasi pada orang skizofrenia, itu akan halusinasi auditorik, jadi mendengar. Ada halusinasi dan ada waham, dok. Jadi wahamnya itu bisa berupa waham kejar, ngerasa ada yang ngejar-ngejar dia, mau membunuh dia, mau berniat jahat sama dia, mau menyantet, atau mau mengguna-guna. Kemudian juga bisa waham cemburu. Misalnya ngerasa suaminya itu selingkuh, kemudian percaya ada yang mau uh, mengguna-gunai dia, mau membunuh dia. Nah, itu hati-hati. Itu bisa jadi gejala dari skizofrenia paranoid. Ada juga gejala berupa thought broadcasting atau ngerasa pikirannya itu bisa disiarkan ke seluruh orang. Contohnya misalnya ya kayak pasien saya, dia kalau ngelihat TV atau radio, dia ngerasa TV atau radio itu lagi membicarakan dirinya, dok. Hmm. Gitu. Itu namanya thought broadcasting. Jadi dia nggak ngerasa pikirannya itu disiarkan ke semua orang sehingga semua orang tahu apa yang dia pikirkan. Nggak hanya TV dan radio, dia juga bisa ngerasa kayak orang-orang itu tahu pikirannya dia. Dan semua itu jadi dihubung-hubungkan sama dia. Jadi ada ciri yang lain dari skizofrenia paranoid berupa ideas of reference. Jadi ideas of reference ngerasa semua itu di-refer ke dia. Contohnya misalnya kayak pasien saya, dia kalau dengerin khotbah di gereja, dia ngerasa pendetanya itu lagi membicarakan tentang dia, ngerasani dia. Padahal itu kan general untuk semua umat kan. Tapi dia bisa ngerasa kalau itu sebenarnya ditujukan untuk dia. Padahal nggak bener kan, nggak seperti itu. Nah itu namanya ideas of reference. Atau dia juga mungkin bisa ngerasa kalau tokek berbunyi 3 kali itu artinya akan kiamat. Contohnya seperti itu. Itu artinya aku akan disantet. Jadi nggak rasional gitu dok. Nah, itu merupakan salah satu ciri juga dari ideas of reference untuk pada pasien-pasien skizofrenia paranoid. Ada juga jenis yang skizofrenia hebefrenik, dok. Kalau skizofrenia hebefrenik, itu gejalanya dia berupa sering ketawa sendiri atau tersenyum, kemudian perilaku yang kekanak-kanakan ya, yang guyon, yang tidak pada tempatnya ya tentunya ya. Kemudian bicaranya itu melantur. Jadi kalau di istilah kedokteran jiwa kita bilangnya ada asosiasi longgar, dok. Jadi kalau kita sebagai psikiater ketika kita menilai pasien, kita akan melihat susunan pembicaraannya dia. Apakah susunan pembicaraannya dia uh, nyambung nggak? Contohnya ya, nggak nyambungnya gimana dok? Contohnya gini, kalau saya tanya A, jawabnya A, berarti nyambung. Tapi misalnya saya tanya, contoh nih saya tanya sama dokter Pasca, dok namanya siapa dok? Ya, nama saya Pasca. Nah, berarti kan nyambung kan? Pertanyaan saya A, jawabnya A. Tapi kalau misalnya, coba dokter Pasca ngajukan pertanyaan satu ke saya. Coba Oke, dokter boleh Pasca ngasih tahu pertanyaan. nama ibu? Ya, terus saya jawab, ada truk itu guling masuk ke dalam selokan, selokannya dimasukin coklat, coklatnya dimakan sama stroberi. Misalnya saya Hmm, ngomong kayak gitu. Nah itu kan nggak nyambung kan susunan katanya. betul. Antar kalimatnya kan, antar kata atau kalimatnya nggak nyambung. Nah itulah yang kita bilang arus pembicaraannya yang asosiasi longgar, ya. Dan isi pikirannya tidak memadai, tidak sesuai dengan realita. Jadi orang kayak bingung gitu ngomongnya apa. Nah itu ciri dari skizofrenia hebefrenik. Ada senyum-senyum sendiri, pembicaraan nggak nyambung, dan perilaku tidak bertujuan. Kemudian juga ada gejala berupa yang jenis yang lain ya, skizofrenia Hmm. katatonik, teman-teman. Kalau skizofrenia katatonik itu dia akan ngerasa tubuhnya itu kaku dan dia bisa mempertahankan
tubuhnya selama berjam-jam atau bisa sampai berhari-hari. Jadi contohnya kayak salah satu pasien saya di rumah sakit jiwa, dia itu bisa mempertahankan posisinya tuh seperti orang bersemedi gini, Dok. Dan dia dipanggil nggak mau, kita gerak-gerakin badannya, dia nggak mau, dia tetap semedi terus sampai akhirnya ya ngompol, BAB ya di sana, dia tetap mempertahankan tubuhnya seperti itu. Nah, itulah yang contoh skizofrenia katatonik. Bisa juga berupa mutisme. Mutisme itu dia nggak mau ngomong sama sekali, diam 1000 bahasa. Jadi di dalam senyap, kita nggak bisa ngerti dia mau ngomongin apa, dia cuma diem doang. Nah, itu bisa jadi skizofrenia katatonik. Dan ada juga jenis yang lain yang seringkali diabaikan, itu skizofrenia simplex. Skizofrenia simplex itu dia gangguannya di fungsi. Contohnya kayak ada salah satu pasien saya, ini kemungkinan skizofrenia simplex, dia nggak marah-marah, dia nggak ada paranoid, ngomongnya nyambung, tapi dia cuman gangguan fungsi. Jadi sehari-hari itu dia cuman tidur melulu, nggak ngapa-ngapain. Nah, biasanya yang sampai jadi gelandangan, biasanya tuh skizofrenia simplex kalau menurut penelitian. Jadi dia sebetulnya punya keluarga, dia punya rumah, tapi dia memilih menggelandang. Jadi kayak nggak ada fungsi hidupnya terganggu. Dan kalau skizofrenia simplex, itu perjalanannya dia pelan-pelan, Dok. Semakin menurunnya itu pelan-pelan menurun, dan akhirnya dia nggak bisa berfungsi. Gitu, Dok. Jadi itu empat jenis dari skizofrenia, Dokter. Ya, terima kasih banyak ya Dokter Ami untuk jawabannya. Itu tadi sangat menarik bagi saya, sangat informatif, tadi komprehensif ya informasi yang diberikan. Jadi memang yang saya tangkap dari situ, memang ketika seseorang itu menunjukkan ada gangguan dari pemikirannya, ya kan, gangguan dari perilakunya, mungkin ada kepercayaan tertentu ya, yang mungkin tidak sesuai dengan realita, kita udah harus mulai was-was ya Dok, berarti ya, bahwa itu mungkin saja masuk ke dalam kategori skizofrenia ya. Iya, benar banget. Kira-kira bagaimana ya Dok ya, apa ya faktor resiko atau apa sih yang bisa mencetuskan seseorang untuk mengalami gejala-gejala seperti itu ya Dok? Iya, jadi faktor resikonya banyak Dok. Ada yang paling besar itu adalah faktor genetik. Ini tidak bisa dipungkiri, faktor genetik sangat berpengaruh. Jadi kalau secara prevalensi, skizofrenia itu 1% di dalam masyarakat umum. Tapi ternyata pada orang yang mana salah satu orang tuanya itu memiliki riwayat skizofrenia, maka resiko dia untuk menjadi skizofrenia akan meningkat menjadi 4%. Kalau kedua orang tuanya dengan skizofrenia, ayah dan ibunya, maka dia akan beresiko 8%. Dan kalau ternyata pada saudara kandung akan meningkat menjadi 16%. Dan pada saudara kembar itu bisa double lagi jadi 24%. Jadi memang sangat rentan hubungannya faktor resiko antara genetik dengan skizofrenia. Kemudian stresor tentunya juga sangat berpengaruh ya. Dan biasanya skizofrenia itu munculnya di usia muda, Dokter. Antara 15 tahun itu bisa sudah mulai muncul, terutama untuk jenis yang skizofrenia hebefrenik. Kalau yang jenis yang paranoid biasanya ya bisa sekitar 20-an sih. Tapi yang hebefrenik biasanya muda udah mulai muncul, Dok. Gitu. Oke, menarik sekali Dok ya. Berarti tadi saya sudah tangkap, berarti ada faktor genetik, ada faktor dari eksternal juga kan berarti ya, untuk stresor pada pasien tersebut. Benar. Ya. Dan dari genetik itu akan mempengaruhi neurotransmitternya Dokter. Jadi dari faktor genetik itu yang membuat dopamin di dalam otaknya dia itu berlebih. Jadi karena dopaminnya yang berlebih itu yang membuat munculnya gejala paranoid itu, Dok. Jadi sebenarnya gangguan jiwa itu sudah bisa dijelaskan ya secara neurobehavior ya, bahwa itu semua berhubungan dengan neurotransmitter di otak kita. Jadi kalau dopaminnya berlebih, maka seseorang akan mengalami halusinasi dan juga waham. Sehingga dengan kita pemberian obat yang tepat, obat antipsikotik yang tepat, kita ngasih obat untuk menurunkan dopamin, maka otomatis gejala skizofrenianya akan teratasi. Oke, menarik ya Dok. Berarti sudah karena ada pengaruh biologi, jadi bisa diberikan obat-obatan kayaknya untuk dari terapi skizofrenia ini ya. Mungkin kalau secara umum dulu Dok, mungkin dokter bisa ceritakan secara umum ketika tata laksana atau menerapi pasien, kira-kira apa ya Dok? Mungkin obat-obatannya, mungkin psikoterapi atau terapi lainnya seperti apa ya Dok kira-kira? Oke, jadi memang kalau pada skizofrenia yang paling penting teman-teman adalah obat. Ya, adalah obat. Ini tadi ada yang komentar. Apakah ODS harus minum obat seumur hidup? Kalau kita bilangnya skizofrenia, maka sebaiknya iya, seumur hidup. Bisa nggak Dok dikurangi? Kita bisa mencoba mengurangi obatnya,
Tapi pada sampai tahap tertentu, biasanya kita harus ada maintenance. Jadi obatnya itu nggak bisa sampai lepas, karena yang dikhawatirkan kalau sudah lepas obat, nggak minum obat, biasanya akan kambuh. Ya. Kemudian yang setelah obat, yang kedua yang bisa kita lakukan tentunya adalah dukungan dari keluarga. Ya, family support itu sangat penting. Ya, karena kalau keluarganya itu ya terus-menerus ngomel, terus-menerus marah, itu pasti bawaannya jadi nggak enak suasananya. Apalagi kalau pasien skizofrenia yang sedang dalam kondisi halusinasinya masih parah, dok. Itu sulit kalau kita sebagai keluarga kita mau istilah bahasa Jawanya ngengkel ya, ngengkel kalau bahasa Indonesia apa ya? Bersikukuh, bersikeras, kita mau gontok-gontokan ya, bahwa ya kekeh ya benar kalau bahasa Jakartaan kekeh. Jadi kalau kita mau kekeh bilang nggak ada itu cuma halusinasimu, itu cuma pikiranmu aja. Nanti akhirnya dia bilang itu nyata karena bagi pasien itu nyata banget. Terus akhirnya ya bertengkar. Akhirnya malah nggak selesai. Jadi kalau pasien skizofrenia dia lagi halusinasi, udah biarin aja. Ya paling kita cuma ngomong nggak ada, tapi nggak usah sampai bertengkar. Karena kalau bertengkar nggak tambah sembuh, tambah rame, tambah ya nggak malah baik, malah buruk keadaannya. Kemudian yang paling penting juga adalah terapi okupasi, dok, atau terapi okupasi itu occupation ya. Jadi kita memberikan pekerjaan ya. Yang ringan-ringan dulu aja. Kalau pada ODS sebenarnya target kita di awal kita cari pekerjaan yang trainable, teman-teman. Trainable, yang kita bisa mentraining dia. Bukan yang kita nyari dia pekerjaan untuk mengambil keputusan. Nggak usah yang mengambil keputusan, tapi kita cari dia pekerjaan yang bisa di-training. Contohnya apa? Contohnya, ini saya salut banget di salah satu pasien saya itu yang dengan skizofrenia, dia bisa bekerja di sebuah tokonya saudaranya, dan dia bagian nimbangin gula, toko kelontong kan, nimbangin gula, tiap 1 kilo dia plastikin itu gulanya untuk dijual lagi. Nah, itu contoh sederhana dari pekerjaan yang trainable. Atau contohnya pasien saya yang lain, dia bisa dengan skizofrenia juga, dia bisa bekerja di perusahaan yang mana bagiannya dia itu perusahaan undangan ya, undangan sama souvenir, dia bagian nempel-nempel. Jadi trainable, itu dulu, step awal itu dulu. Nanti kalau sudah berkembang, bisa kayak pasien saya yang lain, dok. Dia rutin teratur minum obat, padahal dia dulu udah sampai parah ya keadaannya, tapi sekarang dia udah bisa bekerja di Jakarta sendirian, nggak ada keluarga, keluarganya semua di Surabaya, tapi dia rutin minum obat, dan dia bisa bekerja jadi fashion designer. Ini saya salut banget ini. Padahal dia udah pernah ngamar ya di rumah sakit jiwa, dulu udah parah banget sampai sempat telanjang juga, tapi sekarang dengan penanganan yang tepat, dia minum obat teratur, hasilnya dia luar biasa. Dia bisa bekerja di perusahaan nasional, jadi fashion designer, perusahaan garment, dan dia dapat gajinya gede juga gitu loh. Jadi jangan menyepelekan. Kalau mungkin dokter Pasca pernah tahu itu, dok, pernah tahu nggak film A Beautiful Mind, dok? Iya, saya kebetulan pernah nonton itu. Nah, itu kan kisah nyata, dok. Dari John Nash itu salah seorang peraih Nobel Ekonomi ya. Jadi dia adalah seorang dosen dan dia peraih Nobel Ekonomi, dan dia adalah seorang ODS juga, orang dengan skizofrenia, dan kisah hidupnya luar biasa sih. Dengan pengobatan yang teratur dia bisa berfungsi optimal gitu. Oke, menarik sekali ya Dokter Aimi, terima kasih untuk itu. Jadi yang saya tangkap nih bahwa terapi untuk pasien skizofrenia tadi, yang terutama adalah obat-obatannya berarti dok ya, harus dengan terapi pengobatan, tapi tentu tadi ya Dokter Aimi bilang bahwa harus ada dukungan juga kan dari yang lainnya ya, dukungan dari keluarga, dia mungkin ada psikoterapi atau terapi lainnya, mungkin dari psikiater seperti Dokter Aimi, terapi okupasi. Psikoterapi, benar, psikoterapi dengan kita ngobrol ke pasien itu juga perlu, dan yang paling penting juga grup terapi. Kalau di Indonesia itu ada KPSI, dok, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Jadi itu bisa merupakan ajang untuk saling kenal, saling curhat antara pasien-pasien skizofrenia dan keluarganya ya, dengan caregiver ya. Jadi supaya ada nggak ngerasa sendiri gitu loh, ngerasa ada komunitasnya, ada temennya. Gitu. Oke, betul sekali dok. Dan saya juga terutama particularly interested tadi ketika dokter bilang bahwa ada pasien skizofrenia yang walaupun dari awalnya mungkin gejalanya sangat berat, tapi bisa successful ya dok ya di akhir ya. Dia bisa tadi punya pekerjaan yang baik dan sebagainya. Jadi berarti dokter juga mengatakan bahwa quality of life dari pasien skizofrenia kalau mengalami terapi yang benar
bisa ya dok ya pada akhirnya ya menjadi optimal ya, bisa recover Sangat ya. bisa, sangat bisa. Jadi yang penting pengobatan teratur, support keluarga, dan harus ada aktivitas ya. Jangan terus nggak ngapa-ngapain di rumah doang, ya nggak mungkin. Namanya kita rehabilitasi, fase awal kita, pertama kita ngilangin gejala. Setelah kita gejalanya teratasi, kita harus mempersiapkan diri dia untuk bisa kembali ke masyarakat. Gitu. Oke, menarik sekali dok. Nah, kira-kira tadi karena dokter sudah mengatakan mengenai obat-obatan, mungkin dokter bisa memberikan gambaran umum saja nggak? Kira-kira obat-obat seperti apa sih gitu yang diberikan pada pasien skizofrenia? Ya. Jadi yang paling penting untuk pasien skizofrenia adalah obat antipsikotik, dok. Dan ini yang perlu saya luruskan ya ke teman-teman ya. Antipsikotik itu bukan penenang, teman-teman ya. Antipsikotik bukan penenang, bukan obat tidur. Ya, karena saya sering tuh ada pasien yang skizofrenia dari dokter lain, kemudian dia pindah ke saya dan dia bilang, dok saya mau ke dokter Aimi, soalnya katanya dokter Aimi bisa membuat pasien lepas obat. Ya, tunggu dulu, yang lepas obat itu untuk apa? Saya target terapi yang lepas obat untuk pasien cemas, depresi, itu bisa lepas obat. Tapi kalau pasien skizofrenia, sudah benar bahwa di psikiater lain pun nggak boleh lepas obat, itu benar. Karena biasanya kalau lepas obat, khawatirnya kambuh. Jadi bisa kita kurangin, tapi obat harus tetap ada dan paling enggak dosis maintenance. Itu harus diminum. Dan obat antipsikotik itu bukan obat penenang ya teman-teman. Yang kita maksud dengan obat penenang, orang awam bilang, itu adalah obat golongan benzodiazepin sebenarnya. Ya, sedangkan benzodiazepin itu memang oke bisa menyebabkan ketergantungan, tapi kalau obat antipsikotik itu bukan obat golongan benzodiazepin. Itu adalah obat antipsikotik, titik kerjanya berbeda. Jadi kalau obat antipsikotik itu titiknya di dopamin. Dopamin itu tidak menyebabkan ketergantungan, ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Dok, aku nanti ketergantungan, dok, kalau aku minum obat antipsikotik. Enggak ya, karena itu bukan benzodiazepin. Nggak usah takut. Gitu. Oke dok, dan saya tertarik nih dengan tadi dokter sudah katakan kata kunci bahwa banyak pasien yang dokter temui takut ya, ada fear ya untuk pengobatan ini. Kira-kira bagaimana ya dok untuk dokter me-approach pasien-pasien yang takut untuk mendapatkan terapi obat-obatan atau farmakoterapi di sini? Ya. Jadi salah satu tanda dari orang dengan skizofrenia itu adalah insight-nya terganggu, teman-teman. Jadi biasanya pasien-pasien saya yang dengan skizofrenia ketika dia sedang masuk fase akut, dia nggak merasa kalau dirinya itu sakit. Sehingga kalau mau ke rumah sakit dibawa ke dokter, apalagi ke psikiater, itu mereka bisa jadi marah-marah. Karena mereka ngerasa, aku nggak sakit kok, kenapa kok aku harus dibawa ke dokter, gitu kan. Nah, jadi awalnya biasanya pasien-pasien saya itu ngibulin dulu. Ini mau nggak mau sih, pasien-pasien biasanya ngibulin, ini nih ke temennya mama gitu kan. Padahal yang berobat anaknya, ini ke temennya mama nih, ngobrol-ngobrol mama yang mau berobat. Jadi biasanya pura-pura mamanya yang berobat, padahal ya yang berobat ya pasiennya. Karena biasanya pasien skizofrenia kalau di awal insight-nya tuh memang terganggu. Jadi dia merasa dirinya nggak sakit. Padahal orang lain yang ngelihat bahwa waduh ini udah terganggu, ini takutnya kalau nggak segera diobatin bisa jadi tambah parah. Kan kasihan juga ya kalau nggak diobatin. Jadi yang pertama memang harus ada dukungan dari keluarga untuk bisa kepatuhan minum obat. Karena kalau keluarga nggak ngingetin, biasanya pasien itu juga bosen minum obat. Jadi keluarga mesti ngingetin untuk harus minum obat teratur. Nah, kalau pasien-pasien nggak mau minum obat, gimana dok? Kita taunya dia udah minum apa belum? Cara sederhana, Anda beli kotak obat ya, teman-teman ya. Obat kotak dispensing obat itu yang kayak ada 1 hari pagi siang malam tuh. Jadi buat 1 minggu itu udah dimasukin tuh di dalam kotak-kotak itu. Jadi kalau udah terlewat kita bisa kelihatan. Dan kalau memang pasiennya sampai nggak mau, Anda perlu ngelihat dia minum sendiri di depan Anda. Karena biasanya kalau pasien jiwa itu juga pinter-pinter loh, menyembunyikan, kadang disembunyikan, dilepeh, dibuang di toilet, dan lain sebagainya. Jadi dipastikan sudah diminum. Kalau memang insight-nya dia masih belum bagus ya, jadi dia masih merasa nggak sakit, nah itu perlu sampai seperti itu. Kemudian kalau memang gimana dok kalau dia tetap nggak mau, dia marah-marah, oke ada alternatif yang lain yang bisa kita lakukan. Apa itu dok yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa berikan obat tetes. Ada obat antipsikotik tetes yang bisa dicampur di dalam makanan atau minuman. Tapi ini tentunya dibutuhkan support dari keluarga untuk bisa memberikan obat itu ke dalam makanan atau minumannya. Gitu. Terus yang kedua,
yang bisa kita berikan adalah obat injeksi long acting atau obat injeksi antipsikotik yang bisa ada di dalam tubuh kita dalam jangka panjang. Bisa antara 2 minggu sampai 1 bulan. Dan juga bahkan ada sekarang udah berkembang bagus ya, ada obat injeksi antipsikotik yang hanya 3 bulan sekali disuntik atau 6 bulan. Ya, jadi itu bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang atau keluarga dari pasien ODS di sini yang gimana nih dok kalau pasiennya nggak mau minum obat, coba tanyakan ke dokter Anda, ke psikiater Anda, ada nggak nih obat suntik dok yang bisa disuntik 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu sudah ada ya. Dan tentunya dengan obat injeksi ini yang hanya disuntik 3-6 bulan, dia nyaman karena dia nggak harus minum obat kan tiap hari. Takutnya kan lupa. Kalau dia nggak minum obat, lupa ntar emosinya naik turun, halusinasinya muncul lagi. Jadi dengan pemberian obat injeksi long acting ini bisa menjadi suatu solusi ya yang praktis ya buat pasien-pasien dengan skizofrenia. Oh, oke, Ini ada ya benar. ini ada yang Ya, komentar dok. Dok, apakah obat itu generik atau tidak? Enggak ya, obat injeksi long acting kebetulan yang 3-6 bulan nggak ada yang generik. Tapi kalau memang ada nggak dok obat injeksi long acting yang murah terjangkau, saya bilangnya murah ya, bukan generik tapi murah. Ada, bisa start from dari 100.000 per bulan ya tapi ya. Tapi kalau yang 3-6 bulan itu memang lebih mahal, bisa sampai sekitar 2 juta. Ya, 2 juta yang untuk 1 bulan sekali. Jadi tergantung sih isinya apa ya. Tapi tentunya kalau memang dengan efektivitasnya bisa bagus, kenapa enggak gitu loh. Kan kalau kita obat paten juga obat minum tiap hari juga sama aja, juga mahal kan. Cuman ini kan kelihatannya mahal jutaan gitu, tapi kan dipakainya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Jadi sebenarnya ya kalau dihitung-hitung ya juga nggak mahal gitu loh. Kalau dibandingkan dengan obat minum gitu. oke dok. Mungkin saya tadi sedikit tertarik lebih lanjut ya untuk yang ketika dokter mengatakan bahwa jadi dengan adanya obat antipsikotik oral, tapi juga ada sediaan lainnya ya, berarti yang bukan oral ya, untuk pasien-pasien yang mungkin susah ya atau tidak terlalu patuh ya misalnya ya, untuk minum obat oralnya setiap hari ya. Dan tadi dokter bilang bahwa obat injeksi tersebut bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk memastikan bahwa pasien itu tetap memiliki obat dalam sistem kadar tubuhnya ya tadi ya untuk menjaga kadar obat dalam plasma darahnya supaya mengatasi masalah kepatuhan tadi ya untuk poin itu. Mungkin kalau dari pengalaman dokter selain dari menjaga atau memastikan kepatuhan pasien untuk pengobatannya, apalagi yang dokter pernah lihat nih advantage atau mungkin manfaat dari obat-obat injeksi jangka panjang tadi? Ya, dengan obat injeksi jangka panjang, selain untuk satu kepatuhan pengobatan, karena dia kan nggak repot tuh, nggak harus minum tiap hari. Jadi kepatuhan pengobatannya tentunya akan lebih baik ya. Dan yang kedua, ini akan mencegah kekambuhan. Karena kalau sekali kambuh, pasien dengan skizofrenia terus sampai harus masuk ke rumah sakit jiwa atau itu akan membutuhkan effort yang besar, biaya yang besar, dan keluarga itu juga pasti stres. Keluarga pasti stres. Jadi dengan kita injeksi cuma 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dengan obatnya ada di dalam tubuh jangka panjang, dia nggak akan kambuh kan, harapannya kan begitu. Jadi tentunya akan menghemat juga. Kemudian yang paling penting juga kualitas hidupnya dia. Dengan kualitas hidupnya dia bisa menjadi lebih baik. Karena kan kalau dia cuma diinjeksi sekali, udah bisa panjang, tentunya harapannya obatnya stabil, halusinasinya hilang, dia bisa bekerja dengan baik. Gitu dok. Oke, terima kasih banyak dokter Aimi untuk itu. Menurut saya sih untuk saat ini bincang-bincang kalau dari saya dengan dokter Aimi, pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah banyak terjawab. Mungkin saya sekarang mau melihat pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat ya dok ya. Kita mungkin sudah bisa mulai go through ya pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Saya sih akan coba ya, saya akan coba untuk browsing lihat dari saudara-saudari, bapak ibu, adik-adik, teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di sini. Saya akan coba untuk bacakan. Kalau misalnya ada yang terlewat, mohon maaf dulu sebelumnya ya, karena saya lihat sudah cukup banyak nih ya dok ya pertanyaan dokter Aimi di sini. Ini dokter Aimi ada yang menanyakan nih ya dari account name Cheryl Gaming LNS yang menanyakan apakah skizofrenia paranoid tidak dapat disembuhkan. Jadi specifically menanyakan untuk skizofrenia paranoid. Ya, sebenarnya skizofrenia paranoid merupakan jenis skizofrenia yang prognosisnya paling bagus.
yang angka tingkat kesembuhannya paling tinggi. Jadi bisa nggak sembuh? Eh, yang dimaksud sembuh itu adalah sembuh dengan obat ya. Kalau sembuh tanpa obat, jadi kita nggak minum obat sama sekali, terus dia bisa sembuh, gejala hilang. Terus terang semua skizofrenia sulit. Jadi sembuh dengan obat bisa, asal minum obat teratur. Maksudnya gimana dok sembuh dengan obat? Nih contohnya ya, kayak teman-teman nih, ada nggak keluarganya yang sakit kencing manis tuh, diabetes? Ya, minum obat nggak tiap hari? Injeksi insulin nggak tiap hari? Tiap hari pasti minum obat. Apakah itu ketergantungan? Tidak, itu suatu kebutuhan. Karena dengan dia minum obat buat nurunin gula darah, obat diabetes, maka diabetesnya dia akan terkontrol. Atau orang dengan darah tinggi, orang dengan hipertensi, itu juga harus minum obat tiap hari. Seumur hidup nggak? Seumur hidup, sama kayak orang obat diabetes, sama kayak orang obat hipertensi. Begitupun juga obat buat antipsikotik, buat skizofren. Kalau orang hipertensi, nggak minum obat hipertensi, ya bakal naik hipertensinya. Sama juga dengan orang dengan skizofrenia. Kalau dia nggak minum obat antipsikotik, dopaminnya akan naik, akan berlebih. Ketika dopaminnya naik dan berlebih, maka apa yang akan terjadi? Dia akan halusinasi kembali. Jadi sembuh bisa nggak? Sembuh bisa, tapi terkontrol harus dengan obat. Kalau begitu nggak minum obat, maka akan kambuh. Begitu. Oke dok, menurut saya itu penjelasan yang sangat bagus ya untuk membedakan antara ketergantungan dan memang kebutuhan untuk pengendalian ya penyakit pada pasien tersebut. Jadi ya semoga untuk yang bertanya tadi dan para viewers sudah bisa mulai nangkap ya untuk konsep ini tadi ya untuk terapi jangka panjang untuk pengendalian dan bukan untuk ketergantungan ya terhadap obat tersebut. Lalu dok ada pertanyaan berikutnya, ini dari account name Tony Darmanegara yang menanyakan apakah skizofrenia bisa dites melalui alat radiologi atau tes laboratorium? Oke, ini pertanyaan bagus ini. Jadi, menurut penelitian, pada pasien skizofrenia yang di MRI dan dilakukan PET scan, itu memang ada perubahan otaknya. Makanya saya nggak suka banget sama orang kalau suka menstigma ya. Oh ya dasar skizofren atau pakai kata-kata kasar itu sebaiknya kita hilangkan ya. Karena nggak ada orang yang kepingin sakit gitu kan. Dan kalau skizofren itu bisa dijelaskan secara medis bahwa ternyata otaknya itu ada perubahan. Makanya kalau zaman dulu kata lain dari skizofrenia itu adalah demensia juvenile atau orang yang seperti pikun, seperti demensia tapi pada usia muda. Bentuk otaknya itu sama kayak orang yang demensia. Maksudnya gimana dok? Bentuk otaknya sama. Masa otaknya mengecil, kemudian ventricle otak. Ventricle itu area tempat isinya cairan cerebrospinalis. Ventricle otaknya membesar, kemudian sulcus dan gyrusnya itu, sulcus dan gyrus itu lekuan dari otak ya teman-teman. Lekuan dari otaknya itu semakin dalam. Gitu. Jadi ada sebuah, teman-teman boleh browsing ya, lukisan kucing atau cat painting skizofren. Kalian pakai kata kunci itu aja, nanti akan keluar. Itu ada seorang pelukis yang sukanya gambar kucing. Dari awal dia sebelum sakit dan ketika dia sakit skizofrenia semakin parah, itu gambaran kucingnya semakin kacau. Nah itu sama juga dengan otak kita ya. Jadi otaknya itu awalnya kalau semakin nggak diobati, maka dia akan semakin parah. Semakin cepat diobati, maka dia akan semakin baik, nggak semakin parah. Jadi kalian teman-teman bisa browsing MRI atau PET scan brain skizofrenia versus normal. Nanti akan keluar gambarannya. Yang tadi saya bilang ventricle otaknya membesar, massa otaknya mengecil. Itu yang bisa terlihat. Kalau laboratorium dari darah sih enggak sih, kita enggak lakukan. Tapi kalau memang mau dari MRI atau PET scan boleh, mau melakukan boleh, tapi tidak wajib. Karena dari kita sebagai psikiater, kita mendiagnosis seseorang bukan dari gambaran MRI atau PET scan-nya, tapi dari gejalanya. Begitu. Oke, menarik ya dok ya. Jadi tadi dengan ada perubahan anatomi atau struktur dari otak, dan itu bisa ditangkap ya kalau ada pemeriksaan radiologi tertentu ya. Seperti tadi dokter kalau bisa dalam MRI atau CT scan kepala ya. Jadi ya semoga itu bisa memberikan pencerahan sedikit untuk penanya tadi. Lalu ada pertanyaan berikutnya dok, tadi dokter mungkin sudah sempat bahas, tapi mungkin bisa ditegaskan kembali karena ditanyakan di sini dari account name Patrick Matthew Godley yang menanyakan apakah skizofrenia itu kelebihan zat dopamin di otak? Iya, benar banget. Jadi salah satu penyebab dari skizofrenia adalah kelebihan dari dopamin ya.
Dopaminnya berlebih itu yang menyebabkan munculnya halusinasi. Makanya contohnya pada pasien-pasien yang Parkinson ya. Orang kalau Parkinson itu sebaliknya, orang kalau Parkinson dopaminnya terlalu kurang, terlalu sedikit. Makanya orang-orang Parkinson begitu dia dikasih obat anti Parkinson, ternyata dia malah muncul gejala halusinasi yang menyerupai seperti orang gangguan jiwa karena dopaminnya berlebih. Sama juga dengan orang skizofren, karena dopaminnya berlebih maka dia muncul gejala berupa halusinasi. Gitu. Oke, terima kasih dokter untuk itu. Lalu ada pertanyaan berikutnya dok dari account name Febri Aryan yang menanyakan, jadi penanya ini awalnya didiagnosis skizoafektif dan kemudian berubah menjadi skizotipal. Kira-kira apa ya dok perbedaan antara skizoafektif dengan skizotipal ini? Oke, jadi kalau skizoafektif itu adalah perpaduan antara skizofrenia, ada gejala skizofrenianya, dan ada gejala afektif. Afektif itu dari kata afek atau perasaan. Jadi bisa depresi, bisa juga mania. Jadi selain ada gejala berupa halusinasi atau psikotik tadi, gejala skizofrenia tadi, tapi juga ada gejala depresi yang berupa sedih, menangis, atau sebaliknya mania yang kalau gembira, gembira berlebihan gitu, dan itu sama-sama kuat, maka namanya skizoafektif. Beda dengan bipolar apa dok? Kalau bipolar itu gejala afektifnya yang lebih menonjol dibandingkan gejala psikotiknya gitu. Itu soalnya seringkali rancu antara skizoafektif, skizofren sama bipolar. Kalau bipolar lebih ke arah gangguan afektif, moodnya yang naik turun. Kalau skizotipal itu merupakan gangguan kepribadian, ya, gangguan kepribadian. Jadi kita kepribadian itu ada klaster A, B, dan C. Salah di dalam klaster A itu ada gangguan kepribadian skizotipal dan paranoid, ya, itu yang termasuk di dalam klaster A. Skizotipal itu biasanya orang yang memiliki, ada juga skizoid, jadi 3, skizoid, skizotipal, dan juga paranoid. Kalau skizotipal biasanya dia suka dengan hal-hal yang berbau magic, hal-hal yang berbau paranormal, spiritual. Jadi mungkin dia sukanya semedi, dia sukanya sampai yang mohon maaf misalnya kayak kejawen, keris dan lain sebagainya, maka kita akan bilang dia memiliki kepribadian skizotipal. Begitu. Bedanya itu. Oke, terima kasih dok. Jadi tadi sekali lagi untuk merangkum ada satu skizoafektif di mana aspek perasaannya atau gangguan perasaan yang lebih menonjol ya dok ya, dengan skizotipal di mana kepercayaan kepada hal-hal yang mungkin sedikit mistis atau supernatural dan sebagainya itu yang lebih dominannya dok untuk skizotipal. Iya, benar. Oke, terima kasih dok. Dan sekarang ada pertanyaan berikutnya dari account name Ini Mahanani yang menanyakan, apakah depresi yang berkepanjangan dan tidak diobati ada kemungkinan untuk berkembang menjadi skizofrenia, terutama skizofrenia simplex? Oke, itu pertanyaan bagus ya. Depresi yang tidak diatasi itu bisa menjadi depresi berat dengan gejala psikotik. Jadi ada diagnosis depresi berat dengan gejala psikotik. Apa bedanya dok gejala psikotiknya? Biasanya kalau dia awalnya depresi berat, gejala psikotiknya itu akan berupa halusinasi yang isinya itu sesuai dengan gambaran depresi. Jadi misalnya apa? Halusinasinya mati aja, udah kamu mati aja, kamu nggak layak hidup, kamu nggak berharga, kamu bersalah. Jadi hal-hal yang mirip dengan perasaan depresi. Kan kalau depresi kan bawaannya merasa minder, nggak percaya diri, merasa bersalah, merasa nggak berharga, rasa ingin mati, menjauh dari orang-orang. Nah itu jadi halusinasinya sesuai dengan gambaran dari depresinya itu. Gitu dok. Oke, menarik. Terima kasih untuk itu dokter. Pertanyaan berikutnya dari account name Miss Arfiani yang menanya, semoga saya benar ya, Miss Arfiani ini, yang menanyakan bagaimana caranya membedakan gangguan mental misalnya anxiety atau borderline dengan gejala skizofrenia dok, dan bagaimana cara mendeteksi gejala skizofrenia, mungkin lebih ke deteksi awal ya atau mungkin initial seperti itu. Nah, beda banget ya, beda banget ya. Kalau skizofrenia itu kita harus ada gejala psikotiknya minimal 1 bulan, baru kita boleh bilang bahwa dia skizofrenia. Kalau psikotik akut itu kurang dari 2 minggu. Jadi begitu diobati langsung sembuh namanya psikotik akut. Tapi kalau menetap lebih dari 1 bulan, maka kita akan bilang dia skizofrenia. Kalau anxiety itu beda banget. Kalau anxiety itu nggak ada hendaya dalam menilai realita, jadi dia nggak ada halusinasi. Kalau anxiety itu gejalanya berupa cemas, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, kemudian ada gangguan di fungsi otonomik,
seperti dada berdebar, tangan keringat dingin, asam lambungnya meningkat, kemudian merasa kadang kepalanya sakit atau telinga berdenging, migrain. Nah, itu gejala dari anxiety. Kalau tadi yang gejala borderline lain lagi. Borderline merupakan gangguan dari kepribadian. Gejalanya berupa emosional yang tidak stabil, merasa selalu kosong di dalam dirinya, dan rentan menjadi depresi. Seringkali juga orang yang borderline itu juga bisa muncul depresi atau cemas yang berlebih, dan kadang bisa dalam satu waktu dia bisa, mohon maaf, seperti orang psikotik, seperti orang yang marahnya berlebih, halusinasi, tapi cuma 1-2 hari, terus habis gitu hilang. Itu bisa. Tapi kalau borderline lebih ke arah emosionalnya yang tidak stabil, mudah meledak, merasa kosong dalam dirinya. Kalau ditinggalin dia akan mencari, kalau dicariin dia akan ninggalin orang itu. Gitu. Kemudian sering melakukan self-harm atau menyakiti diri. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang borderline ya. Tadi ada yang request minta borderline dibahas. Oke, Dok. Oke, jadi ya mungkin itu bisa jadi sesi Dr. Ami berikutnya ya untuk borderline tadi ya, sesuai dengan tema ini. Oke, semoga tadi penanyanya mendapat pencerahan ya untuk perbedaan antara anxiety tadi dengan borderline yang merupakan gangguan personality ya di sini. Oke, Dok, ada pertanyaan berikutnya dari HN Caya. Semoga saya menyebutkan nama akunnya dengan benar ya. Sebenarnya HN Caya ini ada beberapa pertanyaan, tapi karena beberapa pertanyaan tersebut sudah dijawab Dr. Aimi ketika kita ngobrol-ngobrol tadi, saya spesifik menyampaikan pertanyaan yang belum kita diskusikan tadi saja ya, Dok ya. Iya, tadi ditanyakan, apakah anak-anak dengan gangguan jiwa autism juga punya jiwa skizofrenia? Oke. Ya. Jadi kalau autis ya, ini memang dari awal dia usia 2 tahun ke atas udah kelihatan gejalanya. Ya, beda dengan skizofren. Kalau skizofren biasanya 15 tahun ke atas dia mulai muncul gejalanya. Kalau autis dari 2 tahun ke atas udah kelihatan. Dia telat bicara, telat ngomong, kemudian lebih suka main sendiri, kemudian dia kemampuan sosialisasinya terganggu, tidak suka bergaul dengan temannya, ada gejala hiperaktif, lari sana lari sini, nggak bisa fokus, kemudian ada mengulang-ulang kata, ada juga gerakan stereotipi, tangan yang hand clapping ataupun jinjit-jinjit, itu baru kita bilang kalau dia autism. Jadi kalau sudah kita bilang autisme, kita nggak bilang kalau dia skizofren. Ya. Jadi penyebabnya dia ya karena autisnya, kecuali kalau nanti ternyata dia besar muncul gejala yang lain seperti halusinasi, baru kita bisa bilang itu ada penyakit penyerta. Tapi soalnya kalau orang anak autisme sampai dia besar pun, ya dia akan cenderung ngomongnya nggak bisa sejelas kalau kayak orang normal ya, dan dia akan lebih suka menyendiri. Memang beda. Jadi menurut saya jangan kita serta-merta langsung, oh kalau autis pasti skizofren, karena beda. Kalau autis dari kecil dia udah seperti itu, gitu. Oke, terima kasih Dok untuk itu. Semoga memberikan pencerahan ya bagi HN Cahaya tadi ya, untuk perbedaan antara autism dan skizofrenia ini. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Dok yang masih seputar ranah anak-anak nih. Jadi pertanyaan dari Citra Selea yang menanyakan, Dok, kadang-kadang kalau di film itu terlihat anak-anak bisa terkena skizofrenia. Kalau pada anak-anak, apa ya Dok yang harus diwaspadai? Dan apalagi bila ada keluarga dekat yang mungkin sudah mengidap skizofrenia juga. Mungkin ada penjelasan Dr. Aimi untuk ini. Iya, jadi memang kita ada diagnosis namanya early onset schizophrenia. Early onset schizophrenia itu pada anak-anak, memang bisa ya, tapi memang nggak sebanyak yang kalau rata-rata usia 15 tahun ke atas sih. Jadi kalau yang pada anak-anak memang bisa kita bilangnya early onset schizophrenia. Kebetulan saya pernah mendapatkan salah satu pasien saya yang early onset schizophrenia, ngomongnya udah kacau banget. Dia waktu itu masih SD, dan dia memang setelah ditarik, itu memang ada keturunan sih, garis keturunan. Kakeknya juga ada gangguan jiwa. Jadi makanya dia cucunya juga muncul gejala skizofrenia. Kalau sampai ada seperti itu, segera dibawa ke psikiater. Karena dengan pengobatan yang tepat, maka dia bisa berfungsi dengan optimal. Contohnya kayak pasien saya, ini dia baru lulus SMP ya, dia udah ada gejala skizofrenia, dia minum obat, dan ya puji Tuhan dia bisa berfungsi dengan baik, maksudnya dia bisa sekolah gitu loh, dia bisa sekolah. Makanya sebaiknya memang segera berobat, karena kalau dengan pengobatan yang baik akan segera membuat fungsi hidupnya dia lebih optimal. Ya.
Oke, terima kasih itu Dokter Amy. Semoga memberikan pencerahan ya untuk Citra tadi. Lalu ada pertanyaan berikutnya dok dari account name Cheryl Gaming LNS yang menanyakan apakah pengidap skizofrenia juga mengalami kepribadian ganda? Apakah itu benar? Enggak, lain ya. Kepribadian ganda diagnosisnya lain. Kalau kepribadian ganda itu kan termasuk dissociative identity disorder. Dia ketika dia memiliki kayak beberapa kepribadian dan dia kalau diajak ngomong masih nyambung dan dia nggak ingat ketika dia berubah menjadi kepribadian yang satunya, yang lainnya, gitu. Oke, terima kasih dok. Di sini sebenarnya di chat masih banyak pertanyaannya. Mungkin dengan melihat waktu ini saya nggak apa-apa ya dok masih menyampaikan beberapa pertanyaan lagi ya untuk dokter dari Mungkin pertanyaan. dipilihi ke pertanyaan yang sekiranya yang belum kita jelaskan tadi dok, yang berhubungan dengan Iya. skizofrenia. Jadi supaya nggak terlalu melebar, kalau yang anxiety atau lain nggak usah dibahas, yang Hmm. skizofren aja. Iya, ini ada pertanyaan yang menarik sih dok dan menurut saya memang banyak juga pasien ataupun awam yang menanyakan ya, yang mengenai obat. Tadi dengan obat dengan jangka waktu yang dokter tadi sebutkan, apakah efeknya individual? Dalam arti apakah tergantung respon masing-masing pasien? Ini pertanyaan dari account name Coffee Transceiver. Ya, tentunya obat itu akan berespon individual. Satu obat belum tentu cocok untuk obat yang lainnya. Contohnya apa? Kalau pada pasien skizofren, kalau kita kasih obat antipsikotik, beberapa itu bisa muncul namanya EPS atau extrapyramidal syndrome. Bisa berupa efek samping ya, berupa tangan gemetar atau kemudian bradykinesia, jadi jalannya lambat kayak robot, kemudian ada rigidity, badannya kaku. Nah, itu merupakan gejala EPS. Tidak semua orang akan muncul EPS. Ya, jadi memang harus disesuaikan. Ada nggak dok obat yang nggak menyebabkan EPS? Ada. Tapi tentunya semua obat itu plus minus. Ada obat yang tidak menyebabkan EPS, tapi dia efek sampingnya berupa semakin gemuk dan juga terlalu ngantuk. Biasanya begitu. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya cukup spesifik ya, cuman ya kalau memang dokter mau menjawab hingga extent tertentu silakan ya dok ya, karena ada pertanyaan dari account name AI 1307 sekian yang menanyakan dok, dia saat ini mau program hamil, apakah masih boleh konsumsi obat-obatan tertentu ya yang di sini disebutkan sebagai haloperidol, pastrihexil dan mungkin apakah diganti dengan obat lain? Ya memang ini sangat spesifik dok pertanyaannya, mungkin bisa dijawab secara Ya, general untuk nggak apa-apa. kehamilan. Justru ini sebuah pertanyaan yang bagus sih. Jadi, kalau sejauh yang saya baca di literatur, untuk ibu hamil, itu memang ada antipsikotik yang aman, yaitu clozapine. Clozapine adalah obat yang aman untuk ibu hamil. Ya, karena itu kategorinya masih kategori B, jadi aman. Kalau antipsikotik yang lain biasanya udah kategorinya C, jadi belum ada penelitian yang jelas. Jadi tidak diketahui efeknya ke janin bagaimana. Sejauh ini yang paling aman adalah clozapine. Jadi Anda bisa mengkonsultasikan ke psikiater Anda bila memang Anda hamil untuk apakah bisa kalau diganti ke obat clozapine. Gitu. Oke, terima kasih banyak dok. Lalu ada pertanyaan berikutnya yang juga menurut saya menarik sekali ya, tapi mungkin juga casesnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi menarik. Dari account name Dea Asmarani yang menanyakan, untuk terapi suntik antipsikotik tadi, apakah juga aman untuk pasien kemoterapi? Oke, nah kalau untuk pertanyaan ini terus terang saya belum berani menjawab karena saya takutnya salah informasi. Lebih baik kita baca dulu. Nanti saya akan baca dulu ya di jurnal untuk memastikan daripada saya salah salah memberikan informasi nanti berdampak buruk. Tetapi harusnya sih kemungkinan besar akan aman. Tapi nanti saya akan baca dulu karena kita harus memastikan jenis antipsikotik apa yang aman dengan obat kemoterapinya dan sebaiknya Anda juga harus tahu obat kemoterapi apa yang diberikan karena biasanya saya akan kalau ini pasien saya akan ngecek interaksi obatnya. Jadi nama obat kemoterapinya apa, lalu nanti saya akan masukkan dengan obat antipsikotik yang mau saya berikan, nanti kita bisa lihat interaksinya bagaimana. Begitu. Jadi spesifik obat kemoterapinya apa dan spesifik obat antipsikotiknya apa yang mau diberikan. Karena obat suntik juga macam-macam, banyak banget. Jadi kita harus baca dulu di jurnal gitu. Oke, terima kasih banyak dok untuk itu. Lalu ada pertanyaan juga sekitar pengobatan juga dari account name, maaf ini saya account name Rahmatia Halim. Tadi dokter sempat sebutkan sekilas, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya dok ya. Karena menanyakan apakah injeksi ini seumur hidup. Tadi kan dokter sudah menjelaskan pengobatan secara umum, tapi mungkin apakah untuk injeksi ini juga seumur hidup? Iya, ya.
sebaiknya injeksinya seumur hidup. Yang bisa kita lakukan adalah kalau memang keadaannya udah membaik, kita bisa kurangin dosis injeksinya. Jadi misalnya contoh ya injeksi tertentu 50 mg, ini pasien saya 50 mg. Kemudian saya lihat setelah beberapa bulan, oh kok udah membaik nih, skizofrenianya udah teratasi, maka mulai bulan ini saya turunkan dosisnya ke yang 37,5 kayak gitu. Tapi harus rutin suntik tiap bulan gitu. Oke, terima kasih dok. Lalu juga ada pertanyaan yang menanyakan, misalkan mau injeksi, bagaimana untuk ke psikiaternya, misalnya seperti dokter Aimi ya, untuk menanyakan lebih lanjut mengenai long acting injection ini. Anda tinggal ngomong aja, dok, saya dengar ada obat injeksi antipsikotik long acting, dok. Apakah tersedia di sini? Bisa nggak saya injeksi itu gitu? Karena terus terang kalau injeksi long acting biasanya kalau saya ya di rumah sakit saya harus pesan dulu, nggak bisa ready karena terus terang nggak semua orang mau disuntik itu. Padahal ini merupakan suatu alternatif yang bagus ya. Jadi Anda bicarakan dulu dan kemudian kalau nanti dokternya pasti dok akan mendukung. Oh ya bisa. Nanti akan dijanjikan untuk pembelian obat. Anda bisa menunggu sampai obatnya tersedia di farmasi baru untuk kemudian disuntikkan begitu. Oke, terima kasih dok. Mungkin melihat waktu saya akan menyampaikan satu pertanyaan terakhir saja karena saya yakin juga ada informasi penutupan ya dari dokter ya. Di sini ada yang menanyakan dok, kembali lagi ke faktor risiko tadi, tapi karena saya lihat ada beberapa kali ditanyakan, mungkin dokter bisa sekali lagi menyampaikannya. Karena yang ditanyakan apakah skizofrenia ini ada gangguan turunan? Iya, ada skizofrenia memang berhubungan dengan keturunan ya. Maka sebaiknya ini merupakan penyakit yang bisa dijelaskan secara medis bahwa karena keturunan itu makanya dopaminnya jadi tinggi sehingga dengan pemberian obat antipsikotik akan bisa menurunkan dopaminnya gitu. Oke, terima kasih banyak dok untuk semua jawaban-jawaban tadi. Saya tahu dan juga bagi para viewers ini bahwa masih banyak pertanyaan memang di chat, tapi mengingat waktu saat ini, mohon maaf ya kalau belum bisa dijawab semuanya saat ini. Tapi saya yakin kan karena memang para viewers ini tahu bagaimana cara menghubungi Dr. Aimi, bisa mungkin berkonsultasi dengan Dr. Aimi via berbagai media komunikasi ya, salah satunya via Instagram dari Dr. Aimi ini ya. Mungkin dari Dr. Aimi-nya ada yang mau disampaikan sebagai informasi terakhir, dok? Ya, oke. Terima kasih Dokter Pasca. Jadi seperti tadi yang sudah saya sebutkan, saya ada hadiah 2 buah buku lebih dekat dengan skizofrenia. Ini akan saya berikan kepada 2 orang penanya yang beruntung. Dan tadi dari pertanyaan yang masuk, saya tertarik untuk penanya Tony Darmanegara dan juga Febri Aryan ya. Jadi untuk Tony Darmanegara dan juga Febri Aryan, Anda bisa mengirimkan alamat rumah Anda, DM ke saya, nanti akan saya kirimkan buku lebih dekat dengan skizofrenia, karangan saya dan teman-teman saya, dan semoga buku ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang belum beruntung, yang masih kepingin membaca, mungkin tertarik untuk membaca bukunya, Anda bisa menghubungi ke nomor yang sudah saya tertera di teaser untuk acara hari ini ya. Di sana ada nomornya Mbak Santi untuk pembelian bukunya. Harganya 30.000. Oke, saya mau berterima kasih kepada Dokter Pasca yang udah bersedia untuk jadi host pada malam hari ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol seru. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah join ya hari ini. Wah, rame banget, seru banget tadi sampai mencapai 160 viewer ya. Makasih banyak yang udah join. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan buat pendengar di sini yang mungkin merupakan orang dengan skizofrenia atau keluarga dengan skizofrenia, jangan patah semangat, tetap berikan pengobatan karena dengan pengobatan yang baik, terapi yang tepat, keluarga yang mendukung, terapi okupasi, ada pekerjaan, itu akan sangat membantu agar pasien bisa mencapai fungsi hidup yang optimal. Gitu. Ya, dari saya juga terima kasih banyak untuk Dr. Aimi sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sesi edukasi yang saya yakin pasti sangat bermanfaat, saya yakin pasti sangat berfaedah ya untuk viewers di sini. Terima kasih juga kepada National Hospital, terima kasih kepada semua panitia Johnson & Johnson yang sudah membantu penyelenggaraan ini, dan pasti juga terima kasih kepada kalian semua viewers yang sudah hadir pada IG Live Session malam ini. Saya harapkan semoga semua di sini sehat ya, tetap sehat fisik dan jiwa, dan kalau ada kesalahan dari saya, ada salah kata dan sebagainya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Oh iya,
Saya juga lupa mengucapkan satu terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Johnson Johnson yang sudah mensponsori acara pada malam hari ini. Jadi Johnson Johnson ini seringkali promosi untuk lighting the hope untuk skizofrenia, untuk memunculkan kembali harapan bagi orang-orang dengan skizofrenia. Terima kasih semuanya untuk malam hari ini. Ya, terima Semoga kasih bermanfaat semuanya. ya. Terima kasih Bye-bye. Dr. Amy. Selamat malam semuanya. Selamat malam.